Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Stein Bengkalis, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Kurnia Sofiani, STHI MPDI. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerjasama di dalam memenuhi tugas dengan 3 poin materi, yaitu pertama, sejarah perjalanan dinasti Saljuk. Yang kedua, institusi pendidikan apa yang dominan pada masa dinasti Saljuk. Yang ketiga, materi pendidikan yang diberikan di dalam lembaga pendidikan yang dominan pada masa dinasti Saljuk. Baiklah, sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Syafiq Syiharuddin dengan NIM 5420231029. Dan yang terakhir ada Saudara Muhammad Muhyiddin. Pembahasan A. Sejarah perjalanan dinasti Saljuk. 1. Berdirinya Kerajaan Saljuk. Saljuk juga disebut Seljuk atau Turki Saljuk dalam bahasa Turki, Selçuklular dalam bahasa Persia, Seljukiyah dalam bahasa Arab. Saljuk atau Al-Salajika adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Nama dinasti Saljuk diambil dari sebuah nama seorang tokoh yang berasal dari keturunan Turki, yaitu Saljuk bin Tukak. Berasal dari kabilah kecil keturunan Turki, yakni kabilah Konuk. Kabilah ini bersama 20 kabilah kecil lainnya bersatu membentuk rumpun Oghuz. Semula gabungan kabilah ini tidak memiliki nama hingga muncullah Saljuk putra Tukak yang mempersatukan mereka dengan memberi nama suku Saljuk. Saljuk dikenal sebagai seorang orator, ulung, dan dermawan. Oleh karena itu, ia disukai dan ditaati oleh masyarakat. Di lain pihak, istri raja Turki khawatir jika Saljuk melakukan pemberontakan. Karenanya ada rencana untuk membunuh Saljuk secara licik. Dan Saljuk sendiri mengetahui rencana jahat tersebut. Lalu ia mengumpulkan pasukannya dan membawa mereka ke kota Janat. Mereka tinggal di sana dan bertetangga dengan kaum muslimin di negara Turkistan. Maka ketika Saljuk melihat perilaku orang Islam yang baik dan berakhlak luhur, ia akhirnya memeluk agama Islam dan kabilah Oghuz pun akhirnya memeluk Islam. Dan sejak itulah Saljuk mulai melakukan perlawanan dan peperangan melawan orang-orang Turki yang kafir. Akhirnya ia pun mampu menguasai bawahan Raja Turki dan menghapus pajak atas kaum muslimin. Dalam kajian historis, para sejarawan menyebutkan bahwa suku Saljuk memeluk agama Islam pada sekitar akhir abad ke-4 Hijrah atau 10 Masehi dengan bermazhab Sunni. Mereka mendirikan kesultanan Islam yang dikenal sebagai Kesultanan Saljuk Agung. Kesultanan ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Kesultanan ini juga adalah sasaran utama tentara salib pertama. Dinasti ini diasaskan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Dinasti Saljuk juga menandai penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Mereka dianggap sebagai penggagas kebudayaan Turki Barat yang tertera di Azerbaijan, Turki, dan Turkmenistan. Pada masa pemerintahan Saljuk ini, mereka menguasai dan memerintah di Baghdad selama sekitar 93 tahun, yaitu dari tahun 429 Hijrah atau 1037 Masehi hingga tahun 522 Hijrah atau 1127 Masehi. Tughril Bek, cucu Saljuk yang memulai penampilan kaum Saljuk dalam panggung sejarah pada tahun 429 Hijrah atau 1037 Masehi. Ia tercatat sudah segera setelah itu mereka juga merebut Balkh, Jurjan, Zabiristan, dan Kawarizan, Hamdan, Rai, dan Isfahan. Di bawah Panglima Tughril Bek, orang Saljuk berhasil menghancurkan Daulah Ghazviyah dan memindah singgasana Kerajaan Nasibur pada tahun 429 Hijrah atau 1038 Masehi. Oleh karena itu, Tughril Bek dipandang sebagai pendiri dinasti Saljuk yang sebenarnya namanya kemudian disebut dalam khutbah Jum'ah dengan sebutan Raja Diraja
atau Malik al-Mulk. Pencapaian gemilang yang dilakukan oleh pemerintahan Turkil Bek adalah menguasai Baghdad dan mengakhiri dinasti Bawahi yang pada saat itu dipimpin oleh Al-Malikal Rahim dengan panglima tentaranya yaitu Al-Basasiri, serta menguasai beberapa wilayah yang telah disebutkan sebelumnya. Atas dasar gemilangnya Turkil Bek inilah kemudian dia mendapatkan dua gelar kehormatannya, yaitu A. Yamin Amir Al-Mu'min. Gelar ini diperoleh karena menumpas Bani Buawiyah dan Baghdad. B. Malik Al-Syariki Al-Gharb. Gelar ini diperoleh karena menafsirkan Al-Basisiri dengan mengambilkan kekuasaan Khalifah Al-Qom. Gelar kenegaraan yang digunakan adalah Al-Sultan. Para ahli sejarah mencatat bahwa dialah yang menjadi penguasa muslim pertama yang menggunakan gelar ini. Mereka mencantumkan dan mengabadikan gelar sultan ini dalam mata uangnya. Bersama kaum Saljuk, gelar Al-Sultan menjadi sebuah gelar kenegaraan tetap. Al-Arsalan sebagai pengganti Tughrir berhasil memberikan andil dan berbagai bidang. Secara militer, kehebatan Bani Saljuk dibuktikan dengan memberikan pukulan-pukulan hebat atas pasukan Bizantium dalam perang Mazek pada tahun 1071 Masehi atau 464 Hijrah. Peristiwa ini sangat berarti bagi Bani Saljuk, bukan hanya semakin terbentuknya Asia Kecil untuk memigrasi suku-suku Turki, melainkan itu merupakan kemenangan awal penting bagi tentara sultan atau khalifah melawan pasukan kaisar. Sementara itu, dalam bidang pemerintahan, Al-Arsalan beruntung mendapatkan seorang wazir yang bijak dan ulet, Nizam al-Mulk. Malik Shah yang masih remaja banyak mendapatkan bantuan dari wazirnya, Nizam al-Mulk. Berkelangsungan kebijaksanaan Nizam al-Mulk, kekuasaan Seljuk terus berjalan mulus, bahkan telah berhasil mencakup Afghanistan, Irfan, Mesopotamia, Syria, Palestina, dan belahan barat Asia Kecil. Faktor-faktornya yang menyebabkan kehancuran Kesultanan Saljuk yang juga mengakibatkan kejatuhan dinasti Abbasiyah adalah: 1. Persaingan antara pemimpin-pemimpin Saljuk dari Irak, Syria, dan Persia. Setelah kematian Malkishah, konflik perebutan kekuasaan dipicu oleh persaingan antara dua orang putra Malik Shah, Qit'yah al-Din Muhammad I dan Muiz al-Din Sanjar. Jumlah perang sipil antara kedua putra Malik Shah dan ditambah sebagai kerusuhan telah melemahkan otoritas Saljuk dan mengakibatkan hancurnya pemerintahan. 2. Terjadinya disintegrasi wilayah kekuasaan dinasti karena sistem otonomi semi-independen yang memberikan peluang bagi gubernur wilayah untuk memisahkan diri dari kekuasaan pusat menjadi negara-negara kecil. Wilayah-wilayah kekuasaan dibagi kepada anggota keluarga dan Turki dan memerintah dengan otonomi yang luas. Di sisi lain, pengawasan dan koordinasi pemerintahan pusat juga cukup lemah. Apabila pusat melakukan tekanan dan atas wilayah-wilayah tersebut, penguasa wilayah tidak mau tunduk bahkan memberontak sebagaimana yang terjadi di wilayah Khorasan dan Gur. 3. Intervensi dan perebutan dominasi pengaruh para Atabek atau panglima wali asuh, para pangeran dan putra mahkota Saljuk. Pengaruh mereka yang semakin besar dalam peraturan politik pemerintahan menyebabkan semakin melemahnya otoritas dan pengaruh sultan. Tidak adanya sosok pemimpin yang kuat dan memiliki kapasitas kepemimpinan seperti ketika sultan sebelumnya, dan tidak adanya wazir ahli kata negara yang cerdas dan handal yang serta dengan Nizam al-Mulk. 4. Imperium Saljuk yang dibangun atas dasar kesukuan oleh sekelompok orang yang membentuk organisasinya berdasar pada kebiasaan mengembara, hanya bisa disatukan oleh pribadi yang memiliki pengaruh dominan. 5. Terlaksana sistem Iqta. Menurut sistem ini, para panglima tentara diberikan tanah-tanah di wilayah yang dikuasai mereka. Akhirnya, lahirlah golongan Iqta, golongan feodal dan tuan tanah. Golongan ini memeras kaum ini dengan mengenakan cukai pertanian untuk menetapkan hasil yang banyak dan mengupah buruh tani dengan upah yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan rasa tidak puas dan sakit hati yang menyebar luas di kalangan kaum tani dan memicu terjadinya pemberontakan. 6. Konspirasi orang-orang aliran Bathiniyah terhadap Kesultanan Saljuk yang mereka lakukan dengan cara membunuh dan menghabisi para sultan dan pemimpin mereka serta komandan-komandan perangnya. 7. Pengaruh serangan tentara Mongol. B. Institusi pendidikan apa yang dominan pada masa dinasti Saljuk? Sejarah berdirinya madrasah itu memiliki motif pendidikan dan juga memiliki motif atau kepentingan politik pada masa dinasti Saljuk. Dinasti Buai yang pada saat itu menguasai kekhalifahan Abbasiyah
dan kemudian ditaklukkan oleh dinasti Saljuk. Adapun cara yang ditempuh dalam menaklukkan dinasti Bumayyah adalah dengan cara melakukan propaganda tandingan, salah satunya melalui institusi pendidikan madrasah. Periode Saljuk dalam Kekhalifahan Abbasiyah merupakan awal mula masuknya kebudayaan Turki yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh kebudayaan Arab dan Persia. Keterlibatan pemerintahan dengan berbagai kepentingan dalam aktivitas pendidikan merupakan fenomena yang menarik dalam dinasti Saljuk. Institusi yang bernama madrasah ini memang cukup fenomenal pada masa ini. Madrasah didirikan secara besar-besaran di seluruh penjuru negeri, terutama di kota-kota yang menjadi titik pusat perkembangan peradaban waktu ia seperti Baghdad, Nisapur, Balkh, dan lain sebagainya. Dalam pendirian madrasah ini, pemerintahan dinasti Saljuk sangat antusias. Adapun yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengharapkan pahala dan apapun dari Tuhan, para pejabat pemerintah itu telah banyak melakukan penyimpangan. Mereka dengan kekuasaan dan kekayaan yang ada di tangannya bukan melakukan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melainkan hanya hidup berpesta pora dan bermewah-mewahan. Karena itu, jalan lain untuk agar kekuasaannya tetap eksis adalah mereka beramal menyiarkan agama dengan mendirikan madrasah untuk kepentingan masyarakat. Untuk memelihara kehidupan anaknya pada masa mendatang, para pejabat Turki yang menjadi wali dalam satu wilayah telah menjadi kaya raya dan hasil bumi dan kekayaan yang dipungut dari wilayahnya. 2. Mereka khawatir kalau mereka mati, harta bendanya dan akan diambil begitu saja oleh sultan sehingga anak keturunannya mereka terlantar dan miskin. Oleh sebab itu, mereka mewakafkan harta kekayaan yang ada kepada anak cucunya nanti dapat terjamin kehidupannya. 3. Untuk memperkuat aliran keagamaan mereka, pada masa itu telah timbul berbagai macam aliran keagamaan yang saling bertentangan seperti Syi'i dan Sunni. Orang-orang Turki penguasa dinasti Abbasiyah mengenal aliran Sunni. Agar kekuasaan mereka tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, tentunya harus ditopang oleh ideologi yang dianut oleh pemerintahan. Karena itu didirikanlah madrasah-madrasah sebagai alat propaganda dan indoktrinasi ideologi dan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh dinasti Saljuk ini. Dengan tujuan-tujuan ini, Nizam Al-Mulk mendirikan sekolah-sekolah di setiap kota dan desa di Irak dan Khorasan. Bahkan sebuah tempat kecil seperti Karam Al-Jabal dekat Tus. Sekolah-sekolah ini terbesar dari Khorasan dan timur sampai Mesopotamia di barat. Apa yang disebut sebagai madrasah ini segera dibahukan dan beberapa di antara sekolah-sekolah tersebut dibangun mengikuti contoh sekolah yang ada di Baghdad yang dibangun oleh Nizam Al-Mulk sendiri dan disebut Nizamiyah sebagai penghormatan kepada dirinya. Dinasti Saljuk mendirikan sejumlah lembaga pendidikan, di antaranya Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Balkh, Nisabur, Jarad As-Sofan, Basrah, Mausul, dan lain sebagainya. Beberapa institusi penting yang berkembang pesat pada masa pemerintahan dinasti Saljuk yakni madrasah, perpustakaan, dan rumah sakit bermunculan di wilayah-wilayah yang dikuasai dinasti Saljuk seperti kota Baghdad, Merv, Isfahan, Nispahur, Mosul, Damaskus, Kairo, Aleppo, Amid atau Diyarbakir, Konya, Kayseri, dan Malatya. Institusi tersebut berkembang menjadi pusat kebudayaan Islam pada masa pemerintahan dinasti Saljuk. Arsitektur bangunan banyak yang terbuat dari batu-batuan yang tahan lama, sehingga berbagai macam bangunan yang dibangun di dinasti Saljuk kebanyakan masih bertahan selama beberapa abad. C. Materi pendidikan yang diberikan di dalam lembaga pendidikan yang dominan pada masa dinasti Saljuk. Institusi pendidikan yang dominan pada masa dinasti Saljuk adalah madrasah. Pendirian madrasah pada saat itu tidak terlepas dari kepentingan politik yang mengitarinya. Madrasah oleh dinasti Saljuk dijadikan alat propaganda tandingan untuk menekan pengaruh aliran Syi'i dan menyebarluaskan aliran Sunni di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Saljuk dengan cara memasukkan materi keagamaan versi Sunni ke dalam kurikulum madrasah Nizamiyah, sehingga cukup beralasan mengapa materi keagamaan cukup mendominasi dalam kurikulum pendidikan madrasah saat itu. Dalam proses belajar mengajar, metode pendidikan atau pengajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting guna mentransfer pengetahuan atau kebudayaan dari guru kepada muridnya. Pada masa Abbasiyah, metode pendidikan atau pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, iaitu pertama, metode lisan, terdiri dari dikte, imla, ceramah, al-sama, bacaan, qiraah, dan diskusi.
Metode imla adalah metode untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman kerana pelajar mempunyai catatan. Jika daya ingat pelajar tidak kuat, catatan bisa membantunya. Metode ceramah disebut juga metode al-sama'. Sebab dalam metode ceramah, guru membacakan bukunya atau menjelaskan isi buku dengan hafalan, sedangkan murid mendengarkannya. Pada saat tertentu, guru berhenti dan memberi kesempatan kepada pelajar untuk menulis dan bertanya. Metode qiraah atau membaca biasanya digunakan untuk belajar membaca, sedangkan diskusi banyak digunakan dalam pengajaran ilmu-ilmu yang bersifat filosofis dan fikih. 2. Metode hafalan sangat ditekankan dalam pendidikan Islam kerana seorang pelajar akan mengkontekstualisasi pelajaran yang dihafalnya sehingga dalam diskusi atau perdebatan dia dapat merespon, mematahkan lawan atau memunculkan sesuatu yang baru ketika dalam perdebatan atau diskusi. 3. Metode tulisan. Metode ini perlu untuk mengkopi karya-karya ulama kerana pada saat itu tidak ada mesin cetak. Dalam kopian buku-buku terjadi proses intelektualisasi sehingga tingkat penguasaan ilmu seorang semakin meningkat dan akhirnya menimbulkan sistem ta'niqah terhadap karya-karya ulama. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajaran terdiri dari materi pelajaran yang bersifat wajib dan pilihan. Materi pelajaran yang bersifat wajib antara lain: pertama, Al-Quran; yang kedua, solat; yang ketiga, doa; yang keempat, ilmu nahwu dan bahasa Arab pokok-pokoknya saja; 5. Membaca dan menulis. Sedangkan materi pelajaran yang bersifat ikhtiari, pilihan, adalah sebagai berikut: pertama, berhitung; yang kedua, semua ilmu nahwu dan bahasa Arab; ketiga, syair-syair; keempat, riwayat dan ta'rikh Arab. Kesimpulan. 1. Nama dinasti Saljuk diambil dari sebuah nama seorang tokoh yang berasal dari keturunan Turki, iaitu Saljuk bin Tuqo. Berasal dari kabilah kecil keturunan Turki, iaitu kabilah kuno. Kabilah ini bernama 20 kabilah kecil lainnya bersatu membentuk rumpun Oghuz. Semula gabungan kabilah ini tidak memiliki nama, hingga muncullah Saljuk putra Tuqo yang mempersatukan mereka dengan memberi nama suku Saljuk. 2. Institusi yang bernama madrasah ini memang cukup fenomenal pada masa ini. Madrasah didirikan secara besar-besaran di seluruh penjuru negeri, terutama di kota-kota yang menjadi titik pusat perkembangan peradaban waktu itu seperti Baghdad, Nishapur, Balkh dan lain sebagainya. 3. Institusi pendidikan yang dominan pada masa dinasti Saljuk adalah madrasah. Pendirian madrasah pada saat itu tidak terlepas dari kepentingan politik yang mengitarinya. Madrasah oleh dinasti Saljuk dijadikan alat propaganda tandingan untuk menekan pengaruh aliran Syi'i dan menyebarluaskan aliran Sunni di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Saljuk dengan cara memasukkan materi keagamaan versi Sunni ke dalam kurikulum madrasah nizamiyah, sehingga cukup beralasan mengapa materi keagamaan cukup mendominasi dalam kurikulum pendidikan madrasah saat itu.